Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ya, mudah-mudahan kabar kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke bagian yang ketiga ya, teman-teman semua. Oke, di bagian ketiga ini kita akan mempelajari yang namanya menu dari insert. Nah, menu dari insert ini submenunya apa aja sih? Di antaranya adalah page ya. Di sini ada page, lalu kalian akan mengenal namanya tables, terus kalian juga akan mempelajari namanya illustration, add-in, media, links, comment, header and footer, terus text dan juga simbol. Nah, gimana sih cara untuk mempelajari ini semua? Jadi simak terus ya video ini ya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, enjoy untuk melihat video ini. Oke, kita masuk ke materinya yaitu page. Page itu adalah halaman ya. Kalau kita tahu page itu artinya adalah halaman. Nah, di sini ada cover page. Nah, cover page itu adalah cover atau bagian terdepan daripada halaman tersebut. Kita ingin membuat tema, misalnya atau membuat makalah atau membuat sebuah buku, biasanya kan perlu namanya cover. Nah, cover itu bisa kita pilih di sini ya. Di sini secara default di sini ada 9 dan 1 10 ya. Nah, kamu bisa menggunakan 10 template bawaan daripada Microsoft Word ini. Nah, kalau mau tinggal diklik aja, atau kamu mau bikin sendiri mangga silahkan didesain sendiri, atau kamu misalnya mau milih dari online misalnya seperti itu ya, silahkan kalau kamu memang berniat untuk mencari online gitu. Tapi karena di sini pembelajarannya biar langsung saja, so kita langsung saja ya. Misalnya di sini saya menggunakan yang ini, saya klik maka tampilan daripada cover atau halaman lembar kerja saya itu adalah ini. Covernya misalnya saya tuliskan di sini ya, materi tentang insert. Nah, insert. Nah, itu ya. Dokumen subtitlenya adalah by Heroes Link. Saya seperti itu. Lalu kapan sih ini dibuatnya? Silahkan kalian tinggal klik saja. Misalnya hari ini tanggal 19 Oktober 2021. Company name-nya atau nama perusahaannya atau nama tempat kamu bekerja bisa dituliskan saja di sini. Heroes misalnya. Corporation. Nah, alamatnya di mana sih? Tinggal kamu klik saja atau tinggal kamu rubah. Misalnya di sini saya mengkliknya adalah Karawang. Seperti itu. Nah, artinya cover yang sudah kita buat ini berdasarkan template-nya ini itu sudah selesai sampai di sini. Ya, jadi itu adalah fungsi dari cover page. Lalu kita akan menggunakan blank dokumen. Bagaimana sih blank dokumen itu? Sama seperti kita pertama kali membuka Microsoft Word 2019 ini, blank dokumen adalah halaman kosong seperti itu. Jadi kalau kita klik ini, nah dia akan muncul halaman kosong ya, seperti itu ya, jelas ya. Nah, ini saya hapus saja. Nah, gitu. Kita lihat ada 3 ya, ini saya hapus dulu nih. Nah, ini misalnya saya hapus. Set. Nah, gitu ya. Nah, oke. Jadi blank dokumen adalah halaman kosong. Lalu page break itu apa? Nah, ini nih batasin ini page break itu. Nah, gitu ya. Kelihatan ya, page break itu jadi menambahkan halaman di lembar sebelumnya. Gitu. Ya, misalnya gini. Saya ketikkan di sini nomor 1 misalnya. Lalu di sini nomor 3 misalnya begitu ya. Nah, di sini kan ada nomor 2 yang nggak ada. Nah, kita bisa pakai ini page break. Nah, disinilah kita buat halaman jadi nomor 2. Artinya di sini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Semua ya. Nah, tadi kan nggak ada nomor 2-nya, sekarang jadi ada. Nah, itu adalah fungsi dari page break. Oke,
Kita lanjut lagi ya, kita masuk ke dalam tabel. Nah, di tabel ini kita bisa membuat sebuah tabel di Word. Gimana caranya? Tinggal kamu klik saja. Nah, di sini itu ada yang namanya baris dan ada yang namanya kolom. Nah, ini disebut dengan kolom dan yang ke bawah ini disebut dengan barisnya. Barisnya ada berapa kolom sih? Kan kayak gitu ya. Di sini barisnya ada 1, ada 6 kolom. Kalau kita geser ke sampingnya, di sini ada 2 kolom, 6 baris. Nah, seperti ini seterusnya ya. Bebas kamu mau buat seperti apa nantinya. Nah, dan ini juga bisa kita custom. Misalnya di sini saya mau membuat jadi 1, tinggal kita klik kanan saja di sini, lalu kita match cell. Nah, kita akan menjadikan 1 kotak ini atau 2 kotak ini menjadi 1 bagian seperti itu. Nanti kita akan pelajari lebih detail lagi deh untuk ini ya, karena kita di sini masih belajar dasarnya terlebih dahulu. Oke? Bisa ya? Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke illustration. Illustration di sini ada yang namanya picture. Nah, picture ini adalah kita menambahkan sebuah gambar dari device kita. Misalnya di sini saya ingin menambahkan gambar apa namanya ya? Misalnya saya ingin menambahkan gambar. Nah, Instagram misalnya, saya klik insert. Maka akan muncul sebuah gambar di halaman ini. Kenapa bisa muncul gambar? Karena di fitur insert khususnya illustration pictures ini kita bisa menambahkan gambar dari device kita. Lalu sebelahnya ada shape. Shape itu adalah bentuk ya. Jadi kamu bisa menambahkan bentuk, baik itu kotak, baik itu oval, baik itu apa ini namanya rectangle round atau kotak tapi sisinya itu tidak lancip ya. Lalu ada segitiga, panah, bintang dan lain sebagainya. Kamu bisa menambahkan bentuk-bentuk sesuai dengan keinginan kamu di sini. Misalnya saya ingin menambahkan gambar ini, dilarang misalnya. Set. Nah, ya, misalnya saya ingin menambahkan gambar ini. Nah, ini pun bisa kita rubah warnanya, tinggal sesuai dengan keinginan kamu saja. Nanti kita masuk ke materi itu ya. Jadi kita jelasin dulu yang di sini. Nah, ini icon itu jarang sekali digunakan ya. Jadi kalau icon itu kita bisa menambahkan icon tertentu ya. Nah, di sini. Nah, contohnya seperti ini. Ya, tinggal kamu misalnya cari saja ikonnya apa sih yang mau kamu masukkan di sini. Misalnya pakaian. Oke, tinggal klik aja lalu insert. Ya. Nah, dia akan muncul nanti gambar pakaiannya seperti itu ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut lagi. Lalu ada 3D model. Nah, 3D model itu adalah gambar 3 dimensi artinya di sini ya. Jadi kita bisa insert melalui device kita atau komputer kita ataupun dari stok model yang ada pada nah seperti ini. Misalnya di sport. Nah, kita tinggal masukkan gambar apa yang 3 dimensi ya di sini ya. Misalnya pakaiannya. Lalu kita insert lagi. Ya. Nah, ini sedang menambahkan model 3 dimensi. Nah, ini dia sudah jadi ya. Ini sudah jadi, tinggal kita lakukan putar misalnya begitu ya. Ini saya naikin lagi. Nah, ini saya putar terus gitu kan. Nah, ini bisa dari pandangan kiri, pandangan atas, pandangan belakang, pandangan samping kanan dan pandangan atas ya. Bawah, mohon maaf. Nah, ini tinggal kamu pilih aja nih mau kayak gimana menghadapnya ya. Seperti itu ya, jelas ya. Oke, kita lanjut lagi di insert. Lalu ada smart chart. Smart chart itu kita buat apa sih? Kita klik dulu ya, kalian akan tahu nanti. Nah, jadi smart chart itu kita bisa membuat seperti bagan ya. Baik itu bagan list, baik itu bagan proses, baik itu bagan cycle, baik itu hierarki ya. Lalu relationship, metric, pyramid, picture dan office.com. Terserah kamu sih sebenarnya kamu mau bikinnya bagannya itu seperti apa. Misalnya mau yang mana ya? Saya ingin menggunakan yang proses deh. Yang prosesnya itu seperti ini. Lalu saya okekan, maka dia nanti akan muncul di sini seperti itu. Jelas ya? Oke, ini saya geser dulu biar lebih kelihatan lagi. Nah, selanjutnya di sini ada chart. Nah, menu chart itu adalah menu yang kita kenal dengan sebutan apa ya namanya? Chart itu, aduh, saya lupa bahasa Indonesianya apa ya. Jadi chart itu seperti grafik. Grafik ya.
Jadi grafiknya itu baik berbentuk kolom, baik berbentuk garis atau line, baik berbentuk pie atau lingkaran, baik berbentuk bar, baik berbentuk area, X maupun Y dan lain sebagainya. Kamu tinggal pilih saja di sini mau bentuknya itu seperti apa. Umumnya sih biasanya kalau nggak kolom, line, pie ataupun bars. Nah, area juga bisa sih sebenarnya gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kamu aja sih sebenarnya kamu mau pakai yang mana. Misalnya saya mau pakai yang lain aja deh, lalu saya okekan saja di sini. Maka kita akan muncul nanti dari chartnya. Nah, kamu tinggal rubah aja di sini. Nanti kita akan ajarin ya untuk pertemuan yang lain. Oke? Kita masuk lagi ke insert lagi, lalu kita di sini ada screenshot. Nah, screenshot itu adalah klip. Kita bisa memotong, misalnya di sini saya ingin potong ambil gambar dari Google-nya saja. Nah, misalnya begini. Lalu saya oke kan. Nah, dia akan diambil kan. Itu yang disebut dengan screenshot. Oke, jelas ya. Artinya kita sudah mempelajari 3 sub menu dari menu insert. So, bagaimana? Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kalian semua ya. Nah, add-in ini adalah menambahkan sebuah aplikasi mungkin ya, atau menambahkan sebuah pesan gitu kan ya. Misalnya di sini get in. Di sini saya get in ya. Misalnya menambahkan ingin membuat sebuah barcode misalnya. Kalau ingin membuat sebuah barcode itu kita bisa masuk ke sini, lalu kita pilih. Nah, ini ya kita tambahkan add, lalu continue, dan di sini akan muncul ya sebelah kanannya. Oke. Nah, misalnya di sini saya rubah menjadi custom, lalu di sini saya ketikkan Apri Nur Rohmat, misalnya seperti itu, maka barcode-nya akan muncul. Dan nanti kita bisa rubah mau ukurannya itu seperti apa. Misalnya saya mau buat height saja, lalu di sini size-nya saya besarkan, misalnya ya. Nah, saya besarkan seperti ini, lalu saya klik insert saja, maka dia akan muncul di sini barcode-nya. Ketika kamu scan, maka dia akan memunculkan nama yaitu Apri Nur Rohmat. Kalau kamu mau buat link ya udahlah, nanti belakangan itu mah. Yang penting intinya get in on adalah menambahkan suatu fitur ya untuk mendukung kinerja daripada kerja kamu sendiri atau kinerja saat kamu menggunakan Microsoft Word ini. Online video, jadi kita ngambil video secara online ya. Link, nah ini link itu biasanya kita ingin menambahkan suatu link pada sebuah teks. Misalnya di sini saya punya nomor 1 deh, saya blok dulu lalu saya tambahkan link. Nah di sini misalnya www.kelasHero.com. Nah, ketika kita klik ini, nah di sini kan ada Kelas Hero tuh muncul tuh. Nah, nomor 1 ini itu didapat dari mana? Kelas Hero, artinya seperti itu. Itu adalah cara menambahkan link dari sebuah teks ya. Bookmark itu adalah menandai atau menambah apa ya? Artinya ya halaman favorit lah, mungkin seperti itu kurang lebih. Ini jarang sekali digunakan dua ini. Nah, komen itu seperti kita menambahkan sebuah pesan daripada teks yang sudah kita buat atau pengelola kata itu. Ya, oke, jelas ya. Lalu header adalah menambahkan apa ya namanya ya, menambahkan bagian dari kop atau bagian dari atas lembar kerja kita, baik itu berupa halaman ataupun berupa kop surat itu sendiri gitu. Misalnya sini saya tambahkan ya contoh misalnya ini. Nah, di sini saya misalnya ingin menambahkan ini halaman 1 misalnya gitu kan. Nah, yang ini dia nggak ada karena dia adalah kita buat sebagai cover. Nah, di sini kita buat sebagai cover, makanya dia tidak punya halaman. Nah, di sini halaman 1, lalu sebelahnya halaman 2, dia akan terus bertambah dan mengikuti apabila kita sudah membuat per masing-masing bagian itu. Kalau kita ingin keluar gimana caranya? Bisa klik ini 2 kali ataupun close header and footer-nya. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke insert. Sebelahnya ada footer. Footer itu bisa kita klik juga loh. Footer itu bagian bawahnya, artinya kita bisa menambahkan bagian bawahnya. Mana ya yang tema yang sesuai dengan ini ya? Oke. Misalnya saya ingin menambahkan yang ini deh. Nah, Apri Nur Rohmat halaman 1, Apri Nur Rohmat halaman 2,
Haprinur Rahmat halaman 3 misalnya, Haprinur Rahmat halaman 4 dan seterusnya sampai di sini page ke-6. Lalu bagaimana yang atas? Apakah tetap menambahkan atau tidak? Tidak ya. Kenapa? Karena dia adalah cover seperti itu. Oke, gini saya close lagi. Kita masuk lagi ke insert. Page number itu adalah menambahkan halaman di page atau di halaman itu sendiri, baik itu di top, di atasnya, baik itu di bottom, baik itu di page margin dan lain sebagainya ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, text box itu kita bisa tambahkan apabila kita ingin membuat sebuah teks di mana nih? Di bagian mana sih pengennya gitu kan ya? Kurang lebih begitu ya. Atau kamu mau draw sendiri, mangga bisa di draw sendiri. Misalnya di sini saya ingin menambahkan teks, gitu kan. Karena biasanya kalau kita klik misalnya di sini kan nggak bisa nih si titik ini nih ya, apa namanya ya ini ya, pointernya ini kan dia tidak bisa pindah ke sini. Nah, gimana caranya menambahkan teks tersebut? Ya kita bisa menggunakan text box yang ada di sini, lalu menjadikan kotak dan kita tulis misalnya kosong, misalnya begitu ya. Nah, gimana caranya Pak? Di sini kan masih ada hitam-hitamnya, ya sudah kita buat menjadi tidak terlihat. Nah, gitu. Kosong kan, tidak terlihat kan kotak itu ya. Nah, jadi lebih mudah kan? Kamu bisa menambahkan teks tersebut dengan text box. Lalu quick part, kita lihat ya, quick part itu isinya apa sih? Nah, auto text, di sini ada sedikit. Lalu kita ada word art. Word art itu seperti desain ya, misalnya di cover ini biasanya dipasang-pasangnya di cover sih. Lalu kita turunin ke bawah, misalnya seperti itu. Nah, di sini your text here bisa kita rubah menjadi heroes link. Nah, sebenarnya kamu bisa rubah, terserah kamu mau bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, karena nanti akan panjang. Jadi di sini saya menjelaskan dulu saja ya. Signature line ini menambahkan tanda atau tanda tangan kurang lebih seperti itu. Date time adalah waktu, objek adalah bagian. Lalu ini yang penting nih, dari simbol juga penting nih. Misalnya kita ingin menambahkan equation. Equation itu adalah bentuk seperti rumus matematika. Ya, itu bisa kita tambahkan di sini, misalnya ini. Nah, ya, kita bisa menambahkan ini gitu. Mudah kan? Mudah lah pastinya ya. Jangan sampai kamu berkata sulit. Lalu simbol itu ya seperti beta, ya, seperti beta, seperti mikro, seperti alfa, kurang lebih, lebih dari, kurang plus minus ya, atau kurang lebih begitu ya, lalu omega dan lain sebagainya. Nah, gimana pertemuan kali ini? Sangat menarik kan ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan untuk kata kunci ada di video ini ya. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai dan pastikan juga kalian memahaminya. Kalau belum paham bisa diulang secara kontinu dan terus-menerus ya, agar mendapatkan informasi yang benar-benar jelas dan menarik. Thank you for watching this video. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy guys.